Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan teknisi semuanya, apa kabar ya? Semoga dalam kondisi baik, sehat ya. Semoga orderannya juga lancar. Di video kali ini saya mencoba untuk review ulang ya. Jadi sebetulnya sudah banyak yang mereview, cuman banyak juga yang nggak ketemu gitu ya. Mungkin kurang pas atau ya, namanya video YouTube itu kreatornya macam-macam ya. Ini salah satu Satfinder yang terlaris di toko kami ya. Murah meriah, fiturnya ya baik ya, fiturnya cukup lengkap ya, buat kerja sangat handal gitu ya. Nah, apa aja fiturnya dan kenapa kok Satfinder ini jadi pilihan banyak teknisi gitu ya. Ini coba saya ulas. Ini detail videonya mungkin tidak sedetail dengan yang di komentarnya ya, karena saya coba mengulas pengalaman penggunaan saja. Jadi rekan-rekan di sini sudah paham banget ya tentang Satfinder, saya yakin. Bagi rekan-rekan yang belum atau mungkin sudah punya tapi jarang dipakai, jadi nggak tahu secara maksimal gitu ya fitur-fiturnya ya. Jadi Satfinder ini bisa dicas menggunakan adaptor 12 volt minimal 1 ampere. Yang di bawaannya ini adalah 1,5 ampere. Kalau saya sih biasanya menggunakan 2 ampere ya. Nah, jadi ada yang untuk portable di mobil, ada yang untuk fix listrik di rumah gitu ya. Jadi ada dua bawaannya. Nah, jadi misal karena kita kan kadang lupa gitu ya, kita tracking sehari itu beberapa kali, ternyata kelupaan adaptor nggak dibawa ya, pakai adaptor yang 12 volt bisa ya, jadi sama saja bisa dipakai. Karena kemarin ada yang tanya, Bang, kalau beli adaptor chargernya baterai ini kemana? Nah, sama aja ya, bisa dipakai gitu ya. Jadi jangan khawatir, pakai yang punya receiver yang 12 volt itu juga bisa dipakai, meskipun agak lama ya, karena rata-rata receiver adaptornya 1 ampere gitu ya. Bawaannya ini juga ada RCA untuk koneksi ke mini jack ya. Jadi di Satfindernya ini ada mini jack dan outputnya female RCA. Fungsinya apa ya? Mungkin kita tracking ya, tracking UHF atau tracking apa yang S-band misal ya, kan kita kesulitan karena nggak ada Satfindernya, mungkin karena kita pas lupa atau memang kita belum ada gitu ya. Jadi layarnya ini bisa dimanfaatkan menggunakan input AV, nah dengan menggunakan RCA itu tadi ya. Nah ini secara fisik penampilannya ya, di lengkap ini ada, ini bedanya yang dengan yang kemarin ya, ini saklarnya di atas, kalau yang lain yang kemarin itu di samping. Secara fisik ya rata-rata sama secara fisik ya, padahal beda, fiturnya beda ya. Mungkin ini dengan merek A ya, secara fisik sama aja gitu ya, tapi sebetulnya beda gitu ya. Terbukti kemarin yang kita review Satlink SP2100, wah beda banget itu ya. Bisa nyala tombolnya, ada senternya, ada fitur SQ besar. Tapi di tipe ini, di merek ini tidak ada. Nah, kelebihannya apa di tipe ini atau merek ini? Ini kalau yang di Satlink itu chipsetnya GX ya. Kalau ini sepertinya bukan, karena memang tampilan signalnya berbeda gitu ya. Jadi merespon signalnya itu berbeda. Kalau chipset GX itu kalau nggak pas bener belum muncul, tapi kalau ini walaupun sedikit muncul duluan gitu ya. Jadi ada perbedaan saat kita tracking gitu ya, rasanya berbeda. Jadi kalau ada pencarian satelit-satelit yang minim gitu ya, signalnya minim atau mungkin sensitif banget gitu ya, nah tipe ini
cocok dipakai ya. Kenapa kok begitu? Ya karena memang kami dalam bekerja itu enggak hanya menggunakan satu Satfinder ya. Kita ada beberapa, kita cocokkan dengan lokasinya. Misalnya kita pengerjaan untuk Telkom. Nah, Telkom itu kan kita full harus berdiri ya. Kalau menggunakan tipe ini susah karena enggak ada SQ dengan huruf besarnya. Kali pakai yang kemarin Satlink itu sangat mudah, kita berdiri, Satfindernya ditaruh aja di bawah gitu ya, kelihatan banget gitu ya. Tapi kalau ini enggak bisa. Ini cocoknya untuk parabola mini yang dekat ya, yang dekat dengan kepala kita, jadi enggak nunduk-nunduk ya. Misalkan kita berdiri di atas tangga atau lokasi yang memudahkan Satfinder itu dekat dengan mata kita gitu ya. Ini sangat bermanfaat, lebih sensitif gitu ya. Nah ini tampilan AV ya, jangan keliru. Ini bukan tracking T2, tapi ini tidak ada AV, inputnya AV. Jadi layar yang dimanfaatkan untuk tracking T2. Jadi inputnya ini adalah STB T2 ya. Jadi ngelihat gambarnya kok ini bisa tracking T2. Enggak ya, bukan. Ini adalah Satfinder, bukan T2 meter. Jadi ini adalah input AV-nya. Kita manfaatkan. Nah, gitu ya. Tinggal dicolok aja, dia otomatis akan berubah ke menu input AV. Nah, sekarang masuk ke menu tracking untuk S2 ya. Jadi pemilihannya satelit sudah disediakan, tapi banyak yang enggak ada ya, jadi kita harus masukkan manual. Contohnya Telkom 4 itu belum ada ya, jadi belum diupdate gitu ya. Terus SES 9 juga belum ada, Measat KU juga belum ada. Jadi yang dibikin di video ini adalah memasukkan dulu manual gitu ya, baru kita tracking untuk blind scan. Jadi sudah bisa blind scan juga ya, bisa kita scan blind scan, begitu ngunci, nah nanti bisa ke menu favorit satelit yang sudah pernah dipakai apa aja. Misalkan kita pakainya seringnya Telkom SES 9 sama Measat gitu ya, atau mungkin dengan ABS2, itu yang paling umum ya. Itu masuk ke menu favorit satelit-satelit yang pernah dipakai gitu ya. Jadi yang belum ada di daftar itu di input manual, mudah sekali kok caranya ya. Nah ini tampilan signalnya, kita ini di demonstrasinya ini pakai Measat KU ya, yang ada FTA nya di channel T-Musik dan Nusantara ya. Jadi bisa sekalian nonton siarannya, tapi yang FTA ya. Kalau yang tanda dolar jelas tidak bisa gitu ya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan ya seputar alat ini bisa ditanyakan di kolom komentar boleh, atau di grup di Facebook kami juga boleh, di Twitter boleh ya. Baik, nah, kalau ada kekeliruannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.